Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, izin memperkenalkan diri, nama saya Cika Nurpala Alfiani, NPM 1913053021. Nomor absen 08 dari semester 3A. Pada video pembelajaran saya kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar hak asasi manusia. Apa aja sih yang bakal kita bahas? Yang akan kita bahas yaitu pengertian hak asasi manusia, perkembangan pemikiran hak asasi manusia di Indonesia, macam-macam hak asasi manusia, ciri-ciri hak asasi manusia dalam perundang-undangan nasional, pelanggaran hak asasi manusia dan pengadilan hak asasi manusia, dan yang terakhir yaitu contoh kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian hak asasi manusia. Apa sih pengertian hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga bersifat universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut dan juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan, dan atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu perkembangan pemikiran hak asasi manusia di Indonesia. Pemikiran hak asasi manusia periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol adalah pada Indis Praktik. Adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan secara mendapatkan perlakuan yang sama hak kemerdekaan. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu yang pertama yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga yaitu periode 17 Agustus sampai dengan 5 Juli 1959 berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir yaitu periode 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya poin yang akan saya jelaskan yaitu macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi. Hal ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan setiap pribadi orang. Contoh dari personal human right ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk bergerak, bepergian, berpindah ke berbagai tempat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hak asasi politik. Hak asasi politik ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya hak dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintahan, dan hak dalam membuat petisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu hak asasi ekonomi. Hak ini menyangkut hak individu dalam hak perekonomian. Contohnya, kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa-menyewa, memiliki sesuatu, dan memiliki pekerjaan yang pantas. Yang keempat yaitu hak asasi peradilan. Hak ini memperoleh perlakuan dan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyidikan antara muka. Yang kelima yaitu hak asasi sosial budaya. Hal ini terkait dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan, hak untuk pengajaran untuk mendapatkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Yang keenam yaitu hak asasi hukum, yaitu hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, menjadi pegawai sipil, perlindungan, dan pelayanan hukum. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu ciri-ciri hak asasi manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu HAM tidak diberikan kepada seseorang
melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua yaitu, HAM tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Yang ketiga yaitu, HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia di dalam kandungan. Dan yang keempat yaitu, HAM bersifat universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gelar, dan perbedaan lainnya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu hak asasi manusia dalam perundang-undangan nasional. Dalam Perundang-undangan Republik Indonesia, paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang hak asasi manusia. Yang pertama yaitu dalam konstitusi atau undang-undang negara, kedua yaitu dalam ketetapan MPR atau TAP MPR, yang ketiga yaitu dalam undang-undang, dan yang keempat yaitu dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia yaitu yang pertama yaitu pasal 28A mengatur tentang hak hidup, pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga, yang ketiga yaitu pasal 28C yang mengatur tentang hak memperoleh pendidikan, yang keempat yaitu pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum, yang kelima yaitu pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama, yang ketujuh yaitu pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi, dan yang terakhir yaitu pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. HAM dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Baiklah, materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama yaitu kasus tragedi Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Yang kedua yaitu kasus penembakan misterius atau Petrus pada tahun 1982 sampai 1985. Yang ketiga yaitu tragedi Semanggi dan kerusuhan pada Mei 1998. Yang keempat yaitu kasus terbunuhnya aktivis hak asasi manusia Munir Shahid Maalib. Dan yang kelima yaitu tragedi Wamena berdarah pada 4 April 2003. Sekian video pembelajaran yang dapat saya buat. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.